Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, CGP Angkatan 9 Kota Palembang, yang sekarang ini sedang mengajar di kelas 5 SD Negeri 204 Palembang. Saat ini saya bersama Bapak MGS Ali Kameni SPD GR MPD selaku kepala sekolah saya di SD Negeri 204 Palembang. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Saat ini saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak, boleh Pak? Boleh. Saya ingin bertanya mengenai mungkin sharing-sharing juga ya Pak ya, pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, terutama di SD 204 ini. Saya ingin bertanya mengenai selama ini semenjak Bapak menjadi kepala sekolah, apakah Bapak mempunyai dilema etika atau bujukan moral yang Bapak rasakan sebagai pengalaman Bapak selama ini? Terima kasih Bu. Kalau dikatakan pernah tidak mengalami dilema etika, pasti pernah. Seperti apa itu Pak? Dimana pada saat ini lah kita banjir dan dimana anak-anak yang harusnya sekolah, mereka tidak sekolah. Ada beberapa orang, kenapa? Karena lagi-lagi untuk menuju akses ke rumahnya saja sulit, rumah mereka kebanjiran, jadi mereka ya sebagai pihak sekolah ya itulah dilemanya Bu. Ya harus sekolah, tapi itu tadi di satu sisi mereka tidak bisa bersekolah. Ya karena di rumahnya juga ke sekolah ini susah. Ya betul Ibu. Jadi itu dilema kita untuk memberikan izin lah istilahnya, memberikan izin. Apakah itu semacam pertentangan? Ya pasti pertentangan, karena kita punya aturan kan. Iya. Tapi lagi-lagi Ibu, karena bukan hari libur ya Pak. Bukan hari libur ya benar. Tapi lagi-lagi ya ini kan bukan kemauan kita. Iya. Nah di situ Ibu dilema. Karena alam ya Pak. Iya karena alam, betul Ibu. Ya. Jadi bagaimana keputusan yang tepat yang Bapak ambil untuk saat ini dilema yang sedang dihadapi? Kalau keputusan saat ini yang pasti Ibu, saya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dulu sebelum melakukan keputusannya. Iya. Nah, contohnya saja yang tadi memberikan izin ke beberapa anak yang tidak bisa hadir, saya bicarakan dulu dengan kita pimpinan tertinggi kan dinas ya Bu ya. Jadi kita meminta wejangan mereka, nasihat mereka bagaimana dengan anak-anak tersebut. Ya, mereka memberikan respon, silakan kembalikan ke sekolah masing-masing. Jadi mereka mensupport segala macam apa yang dilakukan oleh pihak sekolah kayak gitu. Terus yang selanjutnya saya juga melakukan sharing lah dengan rekan-rekan kepala sekolah bagaimana menyikapi hal ini. Dimana kepala sekolah itu pun merasakan hal yang sama seperti kita. Yang sama ya? Iya, yang sama seperti kita. Tapi mereka saya anggap, kenapa saya melakukan sharing dengan mereka, karena mereka sudah terlebih dahulu jadi kepala sekolah, mereka sudah sering mengalaminya, jadi kita harus juga mendapatkan masukan dari mereka. Seperti itu Ibu. Iya. Jadi prosedurnya Bapak meminta nasihat dulu atau wejangan atasan, terus sesama teman-teman kepala sekolah, terus sama rekan-rekan sejawat Pak? Iya, kalau rekan-rekan sejawat, alhamdulillah ada beberapa orang yang Pak Ali minta di keterangan ya, bukan keterangan sih, minta pendapat lah. Iya. Tapi tidak semua guru yang Pak Ali minta pendapat. Ada beberapa orang yang Pak Ali anggap, kayak gini bisa mereka untuk kita sharing. Alhamdulillah mereka juga meresponnya hampir sama. Ya, Pak, lagi-lagi ini bukan faktor keinginan kita, ini semuanya faktor alam dan kita tidak bisa ngelaknya. Itu Ibu. Terutama mungkin pendapat para guru-guru senior yang sudah lama di sekolah ini ya Pak ya. Yang mungkin banjir yang kesekian baru-baru ini kan. Ya. Terus bagaimana Pak memberitahukannya kepada siswa? Kalau memberitahukan kepada siswa itu saya kembalikan kepada guru kelasnya Ibu ya. Guru kelasnya, yang mana guru kelasnya itulah yang memegang peranan penting. Kita saling berkomunikasi. Tapi alhamdulillah beberapa guru ya tidak ada yang komunikasi sama saya. Artinya siswanya aman-aman galau. Iya. Nah, yang berkomunikasi dengan saya
kebanyakan anak-anaknya yang berdampak kayak gitu. Tapi yang berdampak sangat parah kalau yang saya lihat, kalau yang hanya selutut kaki atau apa itu sepertinya tidak ada jadi masalah kayak gitu ya. Karena belum ada laporan kan kayak gitu ya. Tapi kalau yang arah-arah ke mana itu, arah ke seberang kayak itu, yang jauh-jauh itu mungkin itu perlu penanganan khusus yang kayak gitu, seperti itu. Selain dari banjir tadi Pak ya, selama ini apakah ada tantangan Bapak kalau misalnya untuk memutuskan sesuatu ketika Bapak mengalami dilema atau bujukan moral, apakah ada tantangan? Tantangan terbesar itu diri kita, diri kita, diri kita dulu. Jadi kalau diri kita apa ya, membuat suatu keputusan yang salah kan, itu kan pasti akan membuat gejolak. Ya dah. Jadi diri kita dulu, yakinkan diri kita dulu, yakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini benar dan memang terbaik untuk diri kita, sekolah dan orang lain kayak gitu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang tidak tahu menahu. Paham Ibu ya maksudnya? Ya, yang orang yang di luar pendidikan, yang menganggap bahwa apa ya, ini tidak sesuai prosedur kayak gitu. Ini kenapa anak ini diliburkan segala macam. Tapi lagi karena kita kuatkan diri kita dulu dan kita sudah melakukan, ya kita sesuai prosedur nih, kita sudah melapor, sudah segala macam, kita sudah melakukan itu, kita jelasin sama mereka. Ya, tapi alhamdulillah untuk sampai sejauh ini apa yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani, CGP Angkatan 9 Kota Palembang, yang saat ini sedang mengajar di kelas 5 SD Negeri 204 Palembang. Bersama saya saat ini adalah Ibu Enda Gustiorini selaku Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 204 Palembang. Apa kabarnya Bu Enda? Saya mau berbincang-bincang sedikit dengan Ibu, bisa? Boleh Bu? Mohon maaf ya Bu, kita mau sharing-sharing sedikit tentang sekolah kita ya Bu. Selama Bu Enda di sini sudah seberapa lama menjadi wakil kepala sekolah? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya Bu, sudah cukup lama ya Bu ya. Selama Ibu menjadi wakil kepala sekolah, mungkin Ibu pernah merasakan dilema, ya, dilema ataupun bujukan moral. Kira-kira dilema etika yang Ibu rasakan sampai saat ini, sampai selama ini, itu apa saja Bu? Terima kasih Bu Indri. Selama saya menjadi wakil siswa SD 204 ini, yang paling utama yang saya rasakan itu mengenai siswa, Tentang siswa. kehadiran siswa, tapi mengenai kehadiran siswa. Bagaimana itu gambarannya Bu? Begini, kalau di SD kami ini kebanyakan siswa itu dalam kelasnya, per kelasnya itu kehadirannya itu sangat banyak yang tidak hadir. Tidak mencapai 100%. Oh, 100%. setiap pembelajaran itu ya Bu? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Rata hampir setiap harinya. Ketika kita melihatnya ketika akhir bulan itu kan ada rekap ya. Rekap, ya. Nah, jadi di situ nanti kita bisa mengetahui berapa hadir siswanya. Yang namanya 100% itu hampir bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Iya, ya benar ya Bu ya, itu menjadi dilema sekali ya Bu ya. Betul sekali. Terus selama ini bagaimana cara Ibu mengambil keputusan untuk siswa-siswa yang apa ya, yang kehadirannya tidak 100% seperti itu? Ya. Yang pertama Bu, kami merekap dari kelas 1 sampai kelas 6 itu berapa persentasenya. Kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, sampai kelas 6. Nah, setelah selesai sekolah 1 sampai 6 kita rekap secara umum, secara keseluruhan. Setelah kita rekap semua, kita ambil dari per kelasnya. Contohnya kelas 1 ada dalam 1 bulan tuh ada berapa anak yang Sering kehadirannya, ya. yang sangat banyak sekali ya. tidak hadir. Itu juga sampai kelas 6. Kami panggil orang tuanya. Tentu saja kita Itu langkah-langkahnya Ibu ya. Yang pertama kita panggil orang tuanya. Iya. Yang pertama kita tunjukkan absen tersebut, daftar hadir dari siswa tersebut, biar mereka percaya kalau memang anaknya tuh memang banyak tidak hadir. Sebagai bukti ya Bu ya. Sebagai bukti. Ya. Itu pun kita harus ada pendukung lain. Apa, Atau misalnya dari
sekolah saya ini ada juga guru mata pelajarannya, bukan Iya. hanya guru kelas saja. Nah, kita juga minta pendapat dari guru mapal atau guru mata pelajaran mengenai absen kehadirannya. Sebagai penguat buktinya Iya. ya. Nah, yang pertama apa? Kita panggil dulu wali muridnya. Kita panggil wali muridnya, tentu saja kita buktikan dengan yang Surat panggilan ya? Iya, surat panggilan, pakai surat panggilan Iya. pasti ya. Kita buktikan dengan bukti yang kuat, terutama dari wali kelasnya dan dari guru mata pelajarannya. Setelah direkap kita tunjukkan sama orang tuanya tuh, apa benar kehadiran anaknya memang seperti ini sesuai yang dikasihkan oleh kami. Kalau memangnya wali murid itu menyangkal, kita baru buktikan dengan kehadiran mereka di situ. Terus langkah apa lagi? Kita panggil orang tuanya, Iya. pertama kita kasih nasihat tuh. Dinasihati. Kita nasihat dulu. Saya kalau nasihat juga masih belum bisa, Digali masalahnya kenapa ya ya Bu ya? kenapa bisa terjadi seperti itu Iya. kan? Ya karena kita di lingkungan kita ini, Bu, banyak sekali faktornya. Iya. Mungkin karena faktor keluarga. Mm-mm. Faktor keluarga itu kan juga banyak sekali. Bisa juga dari faktor ekonomi atau faktor dari latar belakang orang tuanya. Itu bisa juga menjadi salah satu faktor. Misalnya kalau tahap pertama ini belum berhasil, nanti kita pikirkan tahap keduanya bagaimana. Tapi selama ini kayaknya dengan pemanggilan kali yang pertama itu, tahap pertama ini sudah mulai ada perubahan, Bu. Iya, iya. Anak itu mulai absennya mulai banyak yang hadir. Iya, iya. Mungkin itu karena dari orang tuanya kita panggil, Bu, ya, mungkin orang tuanya juga ngasih solusi ke anaknya. Kita nggak tahu solusi orang tua ke anaknya itu apa, tapi kenyataannya memang anak itu Sudah hadirnya mengalami perubahan. peningkatan yang sangat Iya. signifikan. Alhamdulillah. Iya. Kalau seandainya orang tuanya itu tidak menjadi apa namanya ya, tidak bisa menanggulanginya Bu, bagaimana lagi apa selanjutnya Bu? Ya. Yang pertama, kalau memang orang tuanya Sudah tidak berserah? berserah diri ke Iya. sekolah, ya terpaksa kita ambil satu kesepakatan. Kita ambil satu kesepakatan antara wali siswa dan sekolah. Yang mungkin karena melalui teguran tidak bisa, Bu, ya. Mungkin kita melalui yang lain, misalnya kita yang sangat tegas. Kita ambil tindakan sangat tegas mengeluarkan anak tersebut dari sekolah. Karena apa? Pemanggilan pertama sudah tidak bisa lagi. Mungkin panggilan itu bukan hanya pertama. Tahap pertama cuma pemanggilan. Pemanggilan tahap yang pertama, Iya. pemanggilan kedua, pemanggilan ketiga. Dan orang tua pun menyerahkan sekolah. Ya terpaksa kita agak keras sedikit. Dari sebelum Ibu memutuskan itu untuk mengeluarkan siswa tersebut misalnya, apa ya? Adakah orang-orang lain atau yang Terlibat, ya. Iya. Hah? Iya, kalau kayak gitu, Bu, ya, kami juga nggak bisa langsung ambil satu pihak, putusan satu Iya. pihak. Kita kompromi juga sama gurunya. Kita kan ada komite, nah, kita Musyawarah itu. bersama dengan komite. Jadi Iya, kita iya. nggak bisa ngambil satu pihak putusan Iya, itu. iya. Harus kita kompromikan, harus kita pikirkan matang-matang. Iya, Saya sebelum kira begitu. memutuskan. Iya, benar. Terus dalam mengambil keputusan apa saja kira-kira